Oke teman, selamat siang semuanya buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke ya, di kesempatan kali ini teman, kita akan coba untuk lihat kondisi kripto saat ini, gitu teman ya. Nanti di akhir video ini nanti mungkin kita akan coba cek apa namanya persection Bitcoin juga ya. Jadi kita pantau sedikit nanti, gitu teman. Bagaimana untuk kondisi kripto saat ini teman? Ya longsor beneran teman ya. Di live kemarin sempat gue udah targetin ya untuk kripto itu akan turun di 96 sampai 95 teman ya. Saat ini udah nyampe target teman. Oke, dan kalian kalau belum nonton live gue sebelumnya kalian bisa tonton video gue sebelumnya. Bang, apakah saat ini live nanti ya, nanti siang kita live teman. Oke. Nah, kita langsung aja enaknya untuk ke CMC teman ya, karena kalau kita lihat saat ini marketnya lagi merah berdarah. Ada beberapa memang yang saat ini masih kecenderungan bertahan ya. Dan kalau kita lihat teman di CMC sendiri untuk market cap crypto itu terkoreksi lagi ya di 2% teman. Dan untuk Fear and Greed Index ketakutannya meningkat lagi. Kalian bisa lihat sendiri, dan dominannya masih tetap, dominan Bitcoin masih tetap tinggi gitu teman ya. Makanya kemarin kan gue sering bilang banget bahwa market Bitcoin tuh enak banget buat scalping ya, karena dia masih konsolidasi di situ-situ aja gitu ya. Naik turunnya tuh cepet banget, cet gitu teman ya. Nanti bakal kita juga pantau juga ya untuk mengenai perkembangan dari market Bitcoin ini bagaimana nanti. Ini seperti itu teman. Oh ya, dan baru-baru ini juga temen ya, salah satu centralized exchange kripto besar Bybit juga habis kena retas sepertinya ya. Jadi cool walletnya tuh kebobol sekitar 1,4 miliar US dollar. Itu kalau nggak salah yang kebobol ETH gitu temen ya. Nih, dan semalam juga dia udah klarifikasi ya mengenai hal tersebut. Tapi tenang aja, Bybit sudah confirm bahwa dana pelanggannya aman ya, karena dia katanya itu dibuat stres malam setelah peretasan itu ya, padahal di cool walletnya. Jadi banyak sekali penarikan yang membuat stres ini si CEO dari Bybit ini ya, Benzu namanya teman di Bybit itu. Dan untuk info peretasan di Bybit sampai dibobol hingga 1,4 miliar US dollar itu udah gue infoin di grup tele juga ya. Dan dia juga udah kolaborasi dengan Hacken juga untuk mengamankan lah, intinya seperti itu teman ya. 12 jam dari peretasan terburuk dalam sejarah, semua penarikan telah diproses. Sistem penarikan kami sekarang sepenuhnya kembali ke kecepatan normal ya, yang tadinya lemot karena banyak sekali penarikan gitu kan. Anda dapat menarik jumlah berapapun, tidak mengalami penundaan saat ini gitu teman ya. Dan dipastiin dana semua member dari Bybit ya aman lah, intinya seperti itu. Kami telah menerima total lebih dari 350.000 permintaan penarikan sejauh ini. Sekitar 2.100 permintaan penarikan masih harus diproses. Ini 3 jam yang lalu cuy, Bybit mengkonfirmasi. Jadi semenjak kena peretasan banyak sekali permintaan penarikan hingga 300. Itu yang membuat Benzo atau CEO dari si Bybit ini stres gitu teman ya. Tapi kalau untuk dana yang lain-lain tuh aman gitu teman, aman sih ya. Nah, pengaruhnya apa bang kalau peretasannya? Pengaruhnya mungkin banyak, udah kalau kita lihat di Fear and Greed Index ini udah naik ya tingkat ketakutannya. Ditambah lagi Bybit adalah salah satu sentralisasi yang besar juga ya teman. Jadi ya gue pikir ya ngaruh lah dikit gitu teman, yang nggak banyak amat ya. Kurang lebih saat ini tinggal positif aja sih ya untuk newsnya. Nah, sebelum nanti kita akan coba untuk melihat ya bagaimana price action dari Bitcoin. Nah, ini teman ya, kebetulan di sini gue udah masuk di launch pool Get.io. Ini adalah salah satu fitur staking cepat ya dengan tawaran APR yang cukup besar di Get.io yang bisa kalian ikuti. Itu teman ya. Nah, biasanya token-token atau koin-koin kripto yang masuk di dalam launch pool Get.io ini adalah koin atau proyek-proyek kripto yang masih baru, biasanya yang baru-baru listing. Dimana dia ngadain launch pool dan di sini dia tawarin APR yang cukup gila-gilaan teman ya, terkadang sampai bahkan 1000 gitu teman. Nah, ini kebetulan ada Zo ya teman ya. Zo is mini apps on Telegram.
Nah, ini dia ngadain launch pool ya, periode stakingnya itu 6 hari teman, dan ini udah berjalan 2 hari, artinya kurang 4 hari ya, dimana dia gelontorin sekitar 2000 juta miliar, 2 miliar ZOO ya. Nah, di sini teman kalian tuh bisa staking GT mendapat ZOO dan bisa staking stablecoin mendapat ZOO ya. Staking paling aman yang mana bang? Sebenarnya staking paling aman tuh ya staking stablecoin ya teman. Tapi untuk staking stablecoin di sini ini dikhususkan untuk pendatang baru. Jadi buat teman-teman nih yang belum punya akun GTIO, silahkan daftar KYC level 2 dan ikuti staking dari ZOO ini ya. Karena buat lu para pendatang baru atau pengguna baru GetIO, itu lu dapat kesempatan untuk staking stablecoin dan mendapatkan APR hingga 54,66% ya. Kalau menurut gue pribadi untuk staking stablecoin di ini dan mendapat ZOO aman gak? Sangat aman, 100% aman ya teman, 100% aman ya kalau staking stablecoin, karena nggak ada fluktuasi harga. Apaan fluktuasi harganya? Nah, kalau GT apakah nggak aman? Aman juga sebenarnya teman, tapi kan GT kan termasuk koin ya, koin kripto, jadi pastilah ada fluktuasi harganya naik turunnya itu teman. Tapi di sini yang digelontorin hadiah terbesarnya itu ada di GT ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin bukan pendatang baru ya, gue udah punya akun GetIO, kalian bisa staking GT dan mendapatkan ZOO dengan tawaran APR 10,58%. Ya, itu ya seperti itu teman. Nah, cara untuk stakingnya sama aja ya. Kalian staking GT atau staking stablecoin untuk mendapatkan ZOO caranya sama aja. Mungkin di sini gue akan coba tunjukin ya temennya sedikit bagaimana caranya. Nah, di sini untuk GT itu 0,01 GT ya. Kalian masukkan aja kalian punya berapa GT. Yang belum punya GT kalian bisa buy di GetIO GT per USDT ya teman-teman. Kalian bisa kan punya 1 GT sini ya. Kalian klik di sini, centang, habis itu klik confirm. Udah gitu doang. Stakingnya gitu doang teman. Begitupun kalian misalkan pendatang baru yang ingin staking stablecoin kalian dengan dapat APR 54,66%, kalian tinggal aja di sini. Misalkan kalian punya berapa, misalkan 10 dolar misalkan ya. Misalkan kalian punya 10 dolar, saldo 10 dolar di sini. Ya kalian ketik aja 10 dolar. Ini untuk centangnya ini nggak perlu ini ya. Ini opsional sih ya. Ini opsional aja. Kalian centang bisa, kalian nggak centang bisa. Lalu klik confirm. Udah seperti itu, caranya seperti itu teman. Nah, kalau untuk kalian misalkan melihat ya, melihat apakah dana gue udah di staking bener nggak sih bang, kalian tinggal klik 2 kali di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk stable coin kalian ya, USDT kalian atau GT kalian yang kalian staking itu akan muncul di sini gitu teman. Dan hadiahnya itu akan muncul di sini selama 3 hari 7 jam ke depan ya teman. Ingat, ini staking fleksibel, dan setelah kalian staking jarak 1 jam itu hadiahnya udah masuk tuh di sini selama 3 hari 7 jam berturut-turut ya teman. Jadi saat ini kalian staking 1 jam ke depan hadiahnya udah masuk ya. Jadi per jam masuk hadiahnya selama 3 hari 7 jam ke depan. Itu seperti itu. Nah, misalkan karena ini staking fleksibel ya, misalkan kan gue bosen, kalian bisa klik redeem dan kalian akan nanti dialahkan ke unstick. Ini seperti itu ya. Untuk caranya staking stablecoin dan staking GT itu sama ya, plek ciplek lah ya teman. Jadi manfaatkan APR besar yang ditawarkan launch pool di staking ZOO ini ya teman ya. Nanti untuk semua linknya gue sediain semua di kolom deskripsi ya. Semoga kalian beruntung ya, terutama untuk para pendatang baru ya. Buruan gercep manfaatkan kesempatan ini ya, karena untuk staking stablecoin itu cukup aman banget kalau menurut gue pribadi ya, 100% aman. Itu seperti itu ya. Kita langsung aja untuk cek bagaimana kondisi dari Bitcoin ya teman. Melihat tadi, kalau gue lihat memang dominance dari Bitcoin itu masih sangat tinggi banget ya. Jadi gue harap masih hati-hati banget, Nah, kemarin di live gue kan udah bilang ya bahwa untuk kenaikan Bitcoin udah kita targetin di level 9,9 dan itu udah nyampe, dan habis itu kebanting ya, gue targetin di sekitar 96 sampai 95. Nah, tadi udah nyampe kan di 95. Teman, lu perhatikan deh tuh. Ya, udah nyampe di 95, teman. Ya, dan saat ini dia konsolidasi. Nah, pertanyaannya kan, Bang, ini gimana? Gue rasa ini masih akan terkonsolidasi, teman. Gue masih melihat demand di area sini. Jadi Bitcoin ini enak buat scalpingan cuy saat ini, beneran. Ini enak buat scalpingan. Ya, dia masih akan terkonsolidasi, teman. Karena gue lihat di sini belum ada demand yang atau volume transaksi yang besar yang bisa nge-push harga dari Bitcoin. Ya, gue belum lihat sama sekali di sini. Ya, tuh kalian bisa lihat, teman.
Kalaupun ada pun ini ada misalkan kenaikan, dia bisa back to 97 98 lagi sepertinya. Ya, intinya dia akan konsolidasi aja di RRS ini nih. Dia masih Bitcoin itu masih terkonsolidasi saat ini, teman. Dan kalau kita cek dari MACD, mungkin MACD dari kemarin itu memang dia udah seperti kayak udah waktunya loncat sebenarnya, tapi kan memang demandnya yang kagak ada gitu loh di sini ya. Demandnya tuh kagak ada, teman ya. Kita belum lihat sama sekali untuk demand. Sebenarnya tinggal 3 bus gitu aja ya teman ya. Kalau demandnya besar, ya, pertanyaan demandnya kagak ada. Jadi gue pikir ini masih Bitcoin memungkinkan dia akan terkonsolidasi. Dan saat ini kalaupun memang nanti dia ada naik ya mungkin di 97, 98, habis itu kebanting lagi gitu ya. Jadi gue pikir seperti itu, teman. Jadi belum ada indikasi Bitcoin kebanting parah ataupun ada kenaikan parah, itu belum ada sama sekali. Artinya dia masih terkonsolidasi di area 9 berapa ini? Support ya, support terendah terakhir di 93 sampai resisten tertinggi terakhir di 99. Jadi konsolidasi di area situ. Ya, jadi contohnya seperti ini. Nah, kayak gini ya. Jadi marketnya masih seperti ini. Oke. Jadi ini enak kalian kalau kalian tahu celahnya ya, misalkan saat ini udah turun, mungkin kalian menunggu turun di area 94, 95 gitu teman ya. Kalian bisa serok di sini, ada kenaikan TP ya, kenaikan 1-2% TP ya. Kalau kalian main Bitcoin enak ini untuk scalpingan untuk Bitcoin saat ini. Itu ya seperti itu. Dan tetap hati-hati teman ya, karena dominasi masih tinggi untuk Bitcoin. Jadi bisa aja sewaktu-waktu tiba-tiba Bitcoin tergelincir atau mengalami suatu penurunan yang cukup lumayan, misalkan ke level 90 atau di level 88.000 US dollar, dan itu sangat memungkinkan Bitcoin bisa kebanting lebih dalam lagi. Ketika Bitcoin itu terjadi, kebantingan itu otomatis dong altcoin akan banyak diskon banget gitu teman, karena dominance dari Bitcoin itu masih sangat tinggi. Ini seperti itu. Yang kita tunggu apa bang sekarang? Yang kita tunggu adalah dominance dari Bitcoin naik ya hingga di 69,7 ya, sesuai histori. Ketika udah nyampe situ, ada kemungkinan dominance Bitcoin akan kebanting ya kalau dia ngikutin secara histori. Ya, karena ketika dominasi Bitcoin itu terbanting, ya paling nggak kriteria Alsatiannya di 45 sampai 39% ya, dominance Bitcoin itu baru terjadinya Alsatian. Kapan bang? Gue nggak tahu. Sepertinya ini ada kemunduran sepertinya ya, karena melihat saat ini dia Bitcoin tuh masih ngebuat suatu pola-pola kerucut ascending triangle-nya gitu teman ya. Jadi ya, dan ini butuh waktu lumayan ya sepertinya ya, karena dia baru aja ngebuat di pucuk nih, baru aja ngebuat 2 double top. Jadi gue pikir ini masih lama ya. Oke, intinya seperti itu teman. Oke ya, mudah-mudahan sih setelah membuat hal ini teman ya, membuat seperti ini, kita berharapnya Bitcoin bisa langsung hype lagi gini ya. Ya seperti itu teman ya. Tetap ya, analisa gue masih nggak bakal gue ubah ya, kayak kemarin-kemarin gitu teman. Tapi kalau kalian tanya saat ini gimana, itu marketnya masih terkonsolidasi. Jadi di situ-situ aja, belum ada indikasi dia naik hype atau turun jatuh banget, belum ada sama sekali. Jadi seperti dia masih terkonsolidasi. Dan tetap hati-hati buat teman-teman yang megang altcoin ya. Kalaupun kalian mau serok tipis-tipis aja, dan pastiin kalau kalian serok itu tunggu pas momen minus atau crash-crashnya ya, jangan sampai baru minus 1%, 2% kalian serok, jangan ya teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan seperti biasa sebelum gue akhirin video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dia hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye bye.